Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid Asy-Syiddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Matan Abu Suja atau kitab Al-Ghayah wa Taqrib, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan fikih muamalah, di mana pagi hari ini kita masuk faslun al-musyaqah, yaitu fasal tentang al-musyaqah. Dijelaskan di dalam kitab ini al-musyaqatu atau al-musyaqah lughatan. Jadi musyaqah secara bahasa ma'hudatun minasyaki atau ma'hudatun minasyaki, itu diambil dari kalimat asyaki, yaitu menyirami. Wa syar'an, dan menurut istilah syara, aqdun yaqtadi daf'u syahsi nahlan aw sajar inab liman yata'ahadahu li syakyi wa tarbiyati ala anna lahu qadran ma'luman bil juz'iyati min samarihi, yaitu satu akad di mana seseorang menyerahkan beberapa batang atau beberapa pohon kurma atau pohon anggur, kebun yang sudah ada tanamannya. Karena nanti dalam pembahasan fikih muamalah ini ada 3 istilah yang ini hampir sama dan semuanya terkait dengan urusan pertanian. Ada istilah musyaqah, ada istilah muzara'ah, ada istilah muhabarah. Kalau musyaqah, menyerahkan kebun yang sudah ada tanamannya. Dalam mazhab Syafi'i, tanaman yang bisa dilakukan akad musyaqah adalah kurma dan anggur. Walaupun nanti dalam sebagian pendapat ulama yang lain itu ada yang berpendapat semua tanaman yang berbuah. Ada juga sebagian ulama yang lain ada relevansi kepada komoditas lain. Mungkin ada yang punya odong-odong karena nggak sempat untuk membawa sendiri, nggak sempat untuk nyopir sendiri, diserahkan kepada seseorang. Silahkan Anda kelola ini odong-odong, nanti hasilnya
50%, 50%. Ada yang berpendapat demikian. Tetapi mazhab Syafi'i mengambil pendapat musyaqqah hanya pada tanaman kurma dan anggur. Kemudian dijelaskan, jadi seseorang yang melakukan akad dengan menyerahkan beberapa batang pohon kurma atau anggur, limay yata'ahadahu lisaki atau lisaki, kepada siapa? Kepada orang yang akan mengelolanya dengan cara menyiraminya, merawatnya, dengan ketentuan bagi yang merawatnya ini diberikan bagian tertentu, mungkin 50%, mungkin 40%, tergantung kesepakatan di awal. Jadi diberikan bagian tertentu dari buahnya. Umpamanya contohnya kados niki, jenengan duwe kebon kurma nang Arab, jenengan kan ora bisa nunggoni dina-dina, wong jenengan uripe nang Jawa. Kemudian melakukan akad musyaqqah kepada orang yang ada di Arab sana. Ini kebun kurma sudah ada pohonnya 100 batang, silahkan Anda kelola, disirami, dirawat, dibersihkan kalau ada rumputnya. Nanti hasilnya 50% untuk yang menggarap atau yang mengelola, 50% untuk saya. Niki contoh kados niku, Pak. Jadi musyaqqah niku perintah wong liya kon ngerawat kebone dewek sing wis ana tandurane. Lah nek urung ana tandurane, seperti umumnya di Jawa ini orang punya sawah, orang lain nanti yang menggarapnya. Nanti ketentuannya bagiannya berapa persen dari hasil panennya. Karena itu belum ada tanamannya, maka itu bukan musyaqqah tetapi muzaraah. Cuma muzaraah itu kebun, pemilik kebun itu memodali, memberikan modal bibit dan lain sebagainya. Nanti penggarap hanya modal tenaga. Tapi kalau muhabarah, ini umpamanya satu contoh, Ustadz Rafiq punya sawah, saya garap ini, menyuruh sama saya, tolong Mas Arif digarap. Nanti bibit urusannya jenengan, obat dan lain sebagainya urusannya jenengan. Berarti pemilik lahan hanya menyediakan lahan, pupuk dan lain sebagainya dari saya. Nanti hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ini namanya muhabarah. Meh pada cuma beda sistem, beda sistem pembagian ataupun modalnya. Dijelaskan di dalam kitab ini, hukmuha, hukum daripada musyaqqah ini adalah jaizatun bisyartiha, hukumnya diperbolehkan dengan syarat-syaratnya. Daliluha, dalil tentang diperbolehkannya akad musyaqqah ini, di mana di dalam riwayat yang sahih bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaibar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akad musyaqqah kepada penduduk Khaibar, di mana kaum muslimin ketika menaklukkan Khaibar, itu di Khaibar itu kebun-kebun kurma itu luar biasa. Jadi orang-orang Yahudi Khaibar itu nandur kurma ning main-main, Pak. Kebetulan begitu Khaibar ini ditaklukkan, maka di antara harta rampasan perang itu adalah kebun-kebun kurma. Maka di antaranya Rasulullah memiliki kebun kurma di sana, menyuruh orang Yahudi Khaibar untuk melakukan akad masyaqqah. Kon nyirami, kon ngerawat, engko nek panen hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ini termasuk juga dalil bahwa diperbolehkan seorang muslim itu untuk melakukan kerjasama kepada non muslim, untuk diperbolehkan melakukan transaksi dengan non muslim.
Kemudian di dalam matannya dijelaskan wal musyaqatu jaizatun 'alan nahli wal karmi, dan musyaqah itu diperbolehkan pada tanaman kurma dan anggur. Walaha syartani, dan pada akad musyaqah ini ada dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama, ayyuqaddiraha bimuddatin ma'lumatin. Yang pertama, pemilik lahan menentukan jangka waktunya. Umpamanya satu contoh nih, iki kebun kurma silahkan dirawat selama 5 tahun. Nah, jadi harus ada waktu tertentu yang ditentukan dari awal. Jadi ampun ngantos kurma niku umpamane woeh, nek contoh sing gampang, nek kurma mboten paham lho. Nang Indonesia niki kan duren iki, nek duren niku setahun sepisan ya. Setahun sepisan panennya nggih. Taruhlah 1 tahun sekali. Melakukan akad musyaqah atas kebun durian, silakan ini kebun durian Anda rawat 3 bulan. Lah repot nggih. 3 bulan kok urung ngliwati masa panen. Berarti ya kesel tok. Wis nyirami, wis ngrawat, ndangiri lah. Maka minimal akad masyaqah itu ditentukan dalam waktu yang melewati masa panen. Supaya apa? Supaya ada hasilnya. Kalau paling-paling iki akad masyaqah karo jenengan kebon durian seminggu. Wah, seminggu padahal nu kembang beurung lah. Nek niku kudune diberikan ijarah, ujrah, diberikan upah kerja merawat selama satu minggu. Kalau musyaqah ini harus melewati masa panen. Harus melewati masa panen. Jadi syarat yang pertama, pemilik lahan menentukan jangka waktunya. Wasyani, yang kedua, ayyu'ayyina lil 'amili juz'an ma'luman minas samarati. Hendaklah bagian buah-buahan yang akan diberikan kepada penggarap, kepada yang mengelola atau yang bekerja, itu sudah ditentukan dari awal. Umpamanya nanti kalau panen hasilnya 50% untuk jenengan, 50% untuk saya. Dari awal sudah ditentukan. Kalau seperti di Sumatera itu kebun-kebun karet itu, termasuk punya orang tua saya juga itu disadapkan orang. Artinya orang suruh nyadap karet. Nyadap niku nopo? Nderes. Nah, itu bagiannya 50%, Pak. Lah kalau 30%, 70% nggak ada yang mau, Pak. 50% saja sekarang ketika harga karet ini sedang murah, nggak ada yang mau, Pak. Nggak ada yang mau. Wah, mending ngodeliane kayak gitu lah. Nek nang Jawa mungkin akeh sing gelem, Pak. Wah, lumayan niki 50% niki lah. Karena tinggal nyadap tok. Tinggal nyadap tok. Nanti kalau umpamanya suruh mupuk itu ada biayanya sendiri tuh. Ada gajinya sendiri, ada ongkosnya sendiri. Kalau nanti mungkin kalau di sana ngerondap itu ketika rumput alang-alang sudah tinggi, disemprot pakai rondap, itu pun nanti ada bayarannya sendiri. Khusus nyadap ini 50%. Nah, ini relevansi sama dengan musyaqah. Cuma komoditasnya kalau dalam madhab Syafi'i tidak diperbolehkan karena bukan kurma dan anggur. Tapi sebagian ulama yang lain membolehkan. Kemudian selanjutnya, summal amalu fiha ala darbaini. Kemudian pekerjaan pada akad musyaqah ini ada 2 macam. Yang pertama, ngamalun ya'udu naf'uhu ila samarati fahuwa 'alal 'amil. Pekerjaan yang manfaatnya itu kembali kepada buah, maka ini urusannya pengelola, urusannya penggarap, urusannya yang merawat.
sesuatu yang terkait dengan buah. Satu contoh kepriwe carane men buah main, Pak. Maka dalam syarahnya nanti dijelaskan di antaranya itu amalun ya'udu naf'u ila samarah fahuwa 'alal 'amil mislu as-sakyi atau as-sakyu, menyirami. Disirami maksudnya men wae apik. Ini urusannya pengelola atau penggarap. Wat tankiyah, membersihkan. Cara kulan panjenengan apa? Ndangiri, Pak. Ndangiri. Kemudian wat talqih. Wat talqih itu memberikan pupuk. Pupuk atau mungkin obat ataupun semprot. Ini urusannya penggarap. Wa hifdzis samr, kemudian menjaga buah minasyirqati, dari pencurian. Kepriwe carane men durene ora dicolong wong, Pak. Ini urusannya yang menggarap. Kemudian wat tuyur, dan juga bagaimana supaya buah ini tidak dicuri oleh burung. Wah, berarti ya nek anu kelas niku tanduran sing kadang dipangani manuk berarti ditunggoni, Pak. Nek mboten nggih sogi klontang-klontang ngoten niku. Nah, klontang pirang jam pisan klontang ngoten niku nggih. Apa men praktis setelna radio bae. Ya setelna radio ya malah kesenengan manuk ya, Pak. Karo ngrungokno radio karo mangani. Lah niku. Walaupun mungkin sifatnya kejutan-kejutan, sedela ngomoni, lah niku bisa kaget. Tapi nek moni terus, mboten. Ah, wis biasa kayak gue. Nah, jadi terkait dengan itu semua, ini kembali manfaatnya kepada buah, maka ini menjadi tugas pengelola. Menjadi tugas pengelola. Selanjutnya, yang kedua, amalun ya'udu naf'uhu ilal ardi, pekerjaan atau sesuatu yang manfaatnya itu kembali kepada tanah, fahuwa ala rabbil mal, maka itu menjadi tugas pemilik tanah, pemilik lahan. Di dalam syarahnya dijelaskan dalam kitab ini, ka'alati zira'ah, contohnya alat-alat pertanian. Ini kembalinya kepada tanah pertanian. Pacule singgo ndangiri, arite singgo mbabadi suket. Atau kalau mungkin kalau pakai mesin, ndangiri ini karo mesin, alat potong rumput, itu menjadi tugas daripada pemilik lahan. Karena itu manfaatnya kembali kepada lahan pertanian tadi. Wa hifrun nahar, penggalian sungai. Mungkin kebun itu membutuhkan aliran air. Lah ongkos nggali kalenan kanggo ngileni kebun niku wau niki dadi tugas pemilik kebun. Kalau toh pengelola itu yang menggarap sing gawe kalenan, berarti anak ongkos kerja di luar pembagian hasilnya. Mamane taruhlah kerja seminggu gawe kalenan, Pak. Lah selama seminggu gawe kalenan niku dibayar, Pak. Urusan kok bagi hasil woe niku benten malih, Pak. Benten malih. Berbeda lagi. Karena itu tugas daripada pemilik lahan atau pemilik kebun. Kemudian wabina ilhaid, membangun dinding. Kalau itu kebun duren, bisa jadi itu dipagar pakai tembok, Pak, yang tinggi. Mau dicolongi sih, nah, dipenek, odong-odong dure sogi apa beling, begitu menek kecocok malingnya. Nah. Jadi membuat dinding ini karena manfaatnya kembali kepada lahan tadi, maka ini menjadi tugas pemilik kebun. Fahadhil a'malu khassah bil malik, maka pekerjaan-pekerjaan ini semua khusus bagi pemilik lahan atau pemilik kebun.
Kemudian selanjutnya di dalam kitab ini dijelaskan di dalam syarahnya hikmah al-masru'iyah, hikmah disyariatkannya akad musyaqqah ini. Syara'atil musyaqqah at-tahqiqil maslahah walidaf'il hajah. Disyariatkan musyaqqah ini untuk mewujudkan adanya maslahat, adanya kebaikan. Walidaf'il hajah, dan juga karena memang adanya hajah, kebutuhan untuk itu. Karena dijelaskan faminan nas may yamliku syajar wa la yastati'u ri'ayatihi. Di antara manusia itu ada yang memiliki lahan yang sudah ada pohonnya tetapi tidak mampu untuk mengelola. Satu contoh, ada orang kaya punya kebun durian di Banjarnegara atau punya kebun salak di Banjarnegara, tapi hidupnya di Jakarta, Pak. Sebab pengusaha kaya umpamanya ya, menginvestasikan hasil bisnisnya di sana untuk membeli lahan sebanyak-banyaknya di kampung, ditanami salak. Tidak mungkin bagi dia untuk mungkin seminggu sepisan bali mengbanjar meti salak, bali mengbanjar ngerawat salak, kan nggak mungkin. Maka di antara hikmahnya ini, ada orang yang punya lahan, ada orang yang punya tanaman tapi tidak mampu untuk merawat. Kemudian dijelaskan pula wa minhum may yastati'u zira'ah wa minhum may yastati'u ri'ayah wa minhum may yastati'u ri'ayah wa la yamliku syajaran. Ana wong sing bisa ngerawat, duwe tenaga, punya keahlian, tetapi tidak punya lahan, tidak punya tanaman. Ya gimana arep duwe salak wong kebone be ora duwe. Ada yang hanya modal tenaga, punya skill tapi enggak punya lahan. Ada yang punya lahan tapi tidak punya kemampuan untuk merawatnya, bisa jadi tidak punya waktu. Maka kedua orang ini saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Dan ada unsur tolong menolong. Sing orang duwe lahan ya dadi bisa pahal, Pak. Sing duwe lahan ya lahane karo kebune sing wisana tandurane orang mubadir, Pak. Enggak mubadir, saling menguntungkan. Kemudian selanjutnya arkanuha, rukun-rukun musyaqqah. Yang pertama malikun, ada pemilik lahan dan pemilik pohon. Yang kedua amilun, ada yang mengelola, ada yang merawat. Yang ketiga amalun, ada pekerjaannya. Pekerjaannya menyirami, merawat, memberikan pupuk, menjaga tanaman tadi, buahnya supaya tidak dicuri oleh pencuri, supaya tidak dicuri oleh burung dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang keempat maurodun atau mauridun. Memang ada tempat lahan yang memang itu dikelola. Ada pohon durian, otomatis ada kebunnya. Ada pohon kurma, otomatis ada lahan kebun kurma. Lah nek umpamane nyong duwe wit kurma lebira 50 ngono. Lah wite nang ndi wite? Lah wite bunang ndi lah. Maka harus ada tempatnya. Nang pot lah ya, pot juga pada bae nang tempat niku. Pote kudu ngletak nang tanahe sinten katone niku. Ada tempatnya. Kemudian yang kelima, samarun, ada buahnya. Ada buah. Maka dalam mazhab Syafi'i, akad musyaqqah ini tidak diperbolehkan pada pohon yang tidak memiliki buah. Akad musyaqqah wit apa? Wit kalbi umpamane ora woh, Pak. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang lain diperbolehkan. Jangankan hanya pohon kalbi, odong-odong mawon.
dikelola oleh seseorang, nanti hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan, diperbolehkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak ada akad musyaqqah pada pohon yang tidak berbuah. Karena hanya menentukan dua pohon, dua jenis tanaman, kurma dan anggur. Kemudian yang keenam, sighot, adanya sighot, akad itu sendiri. Contohnya umpamanya, ini saya punya kebun kurma, saya lakukan akad musyaqqah dengan Anda, silahkan Anda rawat, nanti hasilnya untuk Anda 50%, untuk saya 50%. Atau untuk Anda 40%, untuk saya 60%. Niki jenengane sighot, Pak. Sighot. Ada bentuk daripada akad tadi. Lah nek modele ke kebun kurma ngono lah, dirawat ngono. Lagi kok kepriwe iki kok urusane iki? Bagiannya kepriwe iki? Wis gampang, gampang. Urusane kok sing penting ono dirawat ya. Enggak boleh, Pak. Harus ditentukan di awal bagian daripada buah untuk pengelola. Harus jelas. Lah nek bagiannya pun jelas niki kan dadi semangat, Pak. Semangat. Wah nek iki semangat ya 50% nggih. Biasane nek sekali panen 1 juta, berarti wah nyong 500.000 iki. Nah, semangat, Pak. Kalau tidak ditentukan di awal, khawatir ketone wis semangat-semangat ngerti arep diwehi 50%, jebule deplik diwehi 10%. Nah, akhirnya bisa jadi salah satu daripada kedua belah pihak ini akan kecewa. Kemudian selanjutnya, syurutu amal al-musyaqqah, syarat pekerjaan daripada akad musyaqqah itu. Yang pertama, alla yashtarata 'alal 'aqid ma laysa 'alaih fala ya'murul malikul 'amilu ayyubna jidaran lil hadiqati falaysa hadza min amalihi. Hendaklah tidak mempersyaratkan pada akad itu, atas orang yang melakukan akad itu kepada pengelola dalam perkara pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya pengelola. Contohnya ini, yang mengelola disuruh membuat dinding, membuat pagar. Ini kan bukan tugas pengelola. Tapi yang melakukan akad musyaqqah, ini lahan kebun kurma silahkan Anda kelola, aja kelalen dipager ya. Nah, ini nggak boleh, karena membuat pagar ini bukan tugas pengelola. Nah, kalau ternyata pengelola suruh membuat pagar, nanti ada ijarah atau ujrohnya sendiri, ada upahnya sendiri di luar bagian daripada akad musyaqqah. Jadi nggak boleh menyuruh mempersyaratkan perkara yang bukan menjadi tugasnya. Selanjutnya yang kedua, ru'yatul asjar li sihhatil musaqah fala tasihu ala majhul. Nampak adanya pohon yang akan dilakukan akad musyaqqah ini, maka tidak sah akad musyaqqah pada perkara yang tidak jelas. Umpamane kebun salak, Pak, perintah wong kon ngelola, kowe kudu ngerti kebun salake nang ndi, wite pira, wite endi, ya kowe. Aja nganti kaya nang Banjarmangun duwe kebun salake ngana dikelola rip. Engko gampang 50%. Lah wite endi, anu wite pira, urung pernah weruh, Pak. Enggak jelas, Pak. Pokoknya ki alamatnya tenang ya, alamatnya kena ya. Jenengan orang percaya ki alamatnya, jenengan parani mengana. Akad sudah dilakukan. Begitu ditiliki mengana, kebunnya Mbak wite mung 5 tok. Nah, umpamanya nggih. Ya kan bisa mengecewakan. Lah enggak harap apa ngelola kok anu kebon ambat tapi wite mung 5. Lah nek sekali panen menguli bidang blindi. Taruhlah umpamanya sekandi, ya kan minim banget. Nah, dari awal itu harus sudah jelas.
ada melihat pohon tadi, maka tidak boleh ketika belum kelihatan, sesuatu yang majhul, yang tidak nampak. Yang ketiga, ayyuqaddara bi zamanin ma'lumin bi samarin fihi syajaru ghaliban fala tasikhu muayyadah wala yazman la yasmaru fihi sajara ghaliban. Ayyuqaddara bi zamanin ma'lumin bi samarin fihi sajar, hendaklah diperkirakan akad musyaqqah ini dilakukan kira-kira akan melalui masa waktu berbuahnya pohon tadi, maka tidak boleh, tidak sah pembatasan waktu. Ternyata ghalibnya umumnya pohon tadi belum berbuah, wis genah duren panennya setahun sepisan, akad musyaqqah 6 bulan, akad musyaqqah 3 bulan, maka enggak boleh. Harus akadnya itu rentan waktunya minimal itu melewati masa berbuah, supaya ada hasilnya, supaya ada hasilnya. Kemudian selanjutnya, ayyakuna lil amil juz'im ma'lumin minas samari kan niswi aribu awirub'i mislan. Hendaklah pengelola itu ada bagian yang sudah ditentukan dari buah yang dihasilkan, misalkan separuhnya atau 50% atau 1/4-nya ataupun yang lainnya. Ini contohnya, tergantung kesepakatan di awal. Kemudian ada masalah, lau haddadal maliku lil amil nahlan muayyanan hiya nasibuhu fil musaqah lam yashihu. Sekiranya pemilik kebun itu menentukan kepada pengelola pohon kurma yang sudah ditentukan khusus untuk bagiannya. Umpamane kados niki, Pak, kebun kurmane niku 1 hektar. Sing main-main sebelah kene, Pak. Sing sebelah kana gering-gering wite, Pak. Kemudian pemilik kebun ini mengatakan, pemilik pohon kurma mengatakan, ki ngono dikelola, digarap, engko khusus sing kan patok kae mengene aben woh gonyong. Lah engko sing kan patok mengana sing gering-gering wite niku khusus niku woe nggo jenengan. Nah niki mboten angsal, Pak. Lah harusnya bagaimana? Satu kebun itu atau sejumlah berapa tanaman yang ada, hasilnya tetap dikumpulkan menjadi satu, nanti baru dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kados niku, Pak. Sami kalau kados niki umpamane wonten tiyang duwe angkot, Pak. Mikro. Duwe mikro. Lah niki kok modele akad musyaqqah kados niki. Nek jam esuk, hasil jam esuk nganti jam 10. Kuwi kan bocah rame. Akeh bocah sekolah pada nunggang. Ki hasilnya khusus ngonyong. Engko jenengan bagiane jam 3 tekan sore. Jam 3 tekan sore wis langka wong. Nek mboten malah kan jam 10 tekan jam 2. Wah, iku ora ana penumpang, Pak. Wong mangkat kerja ya langka, wong bocah sekolah ya urung pada balik. Nah, niki mboten angsal. Harusnya bagaimana? Umpamanya mau dihitung harian. Karena biasanya kalau setoran angkot mikro itu kalau yang bukan sendiri itu harian, Pak. Harian. 1 hari nih. Nanti bensin dan lain sebagainya habisnya berapa? Nanti masih sisa berapa? Sesuai dengan kesepakatan, untuk pemilik mikro berapa persen, kemudian untuk yang membawa supirnya berapa persen. Kalau ada kernetnya nanti sudah dipotong untuk gajian atau honor kernetnya berapa, nanti sisanya dibagi sesuai dengan kesepakatan.
Enggak boleh muhaddad, baik muhaddadil waktu, pembatasan waktu ataupun pembatasan pohon tertentu, enggak boleh. Nah. Atau umpamanya begini, ada orang punya angkot 3 Pak, angkot 3 umpamanya nih, atau 4 biar gampang. Sing loro asih main-main, kinclong-kinclong. Angkot sing loro wis bodol Pak. Menyuruh seseorang untuk mengelola itu, dikelola, silahkan Anda kelola. Termasuk rekrutmen supir dan kernet, itu urusannya pengelola. Kemudian disampaikan begini oleh pemiliknya, iki angkot sing bodol hasilnya arep sepira ngono nggo jenengan. Angkot sing main-main hasilnya gonyong. Nah, ini juga nggak boleh. Karena umumnya orang mau naik angkot nyong dewek gemian pas sekolah, nak arep nunggang mikro, kuwi milih mobil sing main Pak. Nah, ini egrek-egrek kayak mikir-mikir Pak. Waduh, orang main kayak wis mobilnya wis kelemus, juga mambune juga apek kayak gue ya. Lah, milih sing main. Jadi tidak diperbolehkan menentukan pohon tertentu. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini ada masalah, idzan tahati muddatil musyaqah wa lam yasmar as-samar intadhiril amil hatta tasmiru. Ketika berakhirnya masa musyaqah, tapi ternyata pohonnya itu belum sampai berbuah. Perkiraan akad musyaqahnya 1 tahun akan melewati masa panen. Ternyata sudah 1 tahun kok durene ora woh-woh Pak, qadarullah ora mangsan woh. Maka menunggu pengelola ini sampai pohonnya berbuah. Artinya itu berarti otomatis masanya memanjang sampai berbuah. Wa idza asmara qabla inqidha'il muddah lazimal amil itmamil muddah. Dan ternyata umpamanya kok, umpama ini masanya 1 tahun, tapi ternyata belum sampai 1 tahun sudah berbuah, tetap itu diberikan bagiannya sesuai dengan kesepakatan. Tetap bagiannya sempurna. Walaupun belum 1 tahun ini merawatnya, tapi qadarullah kok pertengahan tahun berbuah, maka hasilnya tetap diberikan kepada pengelola sesuai dengan kesepakatan. Kemudian idza batalatil musyaqah li faqdi ahadi syurutiha istahaqqal amil ujratal misli. Jika batal akad musyaqah karena hilangnya salah satu daripada syaratnya, ternyata akad musyaqah harusnya taruhlah 1 tahun, tapi ternyata dalam perjalanan itu ada salah satu syaratnya hilang, tidak terpenuhi, maka bagi pengelola ini diberikan ujratal misli, diberikan upah yang layak, yang umum. Umpamanya kata ini Pak, wis nggarap ngelola selama 6 bulan, tapi ternyata ada salah satu daripada syaratnya ini hilang, maka otomatis tidak ada bagiannya, maka pengelola ini harus diberikan upah. Berarti umumnya wong ngrawat kebun nek 6 bulan niku dibayar pira kata niku. Taruhlah sehari wong nang jenengane ngrawat niku kan benten kali kerja full day Pak. Dan niku ngerawatnya mungkin esok nyirami, engko balik pahaliane, engko sore nyirami maning. Taruhlah sehari 30.000, nanti tinggal dikalikan 30.000 kali 30 hari, 30 hari kali 6 bulan. Nah, harus diberikan ujrah. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, pembahasan tentang musyaqqah, salah satu akad dalam fikih muamalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo Mbak pilih wonten. Monggo Mbak wonten. Monggo. Suatu ladang atau ruko itu hasil kebunnya itu variasi.
kelapa, ada pisang, terus ada satu lagi pemanfaatannya itu kayu. Nanti baiknya pakai musyakoh atau tijarah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam madhab Syafi'i, selain tanaman kurma dan anggur tidak boleh melakukan akad musyaqqah. Tetapi sebagian ulama ada ulama yang membolehkan. Maka di antara Syafi'iyah pun, pengikut madhab Syafi'i, ulama-ulama pengikut madhab Syafi'i, ada yang mengikuti pendapat lain dalam relevansi pengembangannya. Umpamanya anak kebun kuwi tandurannya pirang-pirang, ana jengkol, ana kerambil, macam-macam, termasuk juga pohon kalbinya, ya kan? Setiap panen kelapa nanti hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Setiap bar negor wit kalbi engko juga dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan, tetapi madhab Syafi'i tidak membolehkan. Ini wilayah ikhtilaf atau wilayah perbedaan pendapat. Nek kulan panjenengan arep melakukan akad musyaqqah mengikuti madhab Syafi'i, sepertinya di Indonesia sulit, Pak. Kebun kurma langka, kebun anggur langka, Pak. Walaupun anggur ya ana nek anggur, tapi kurma langka. Maka sebagian ulama membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Artinya yang terpenting kita pahami, musyaqqah itu kebun yang sudah ada tanamannya. Kalau kebun yang belum ada tanamannya seperti sawah, istilah nang Banjar niki ngobeng, Pak, ngobeng. Ngobeng niku kan garap, bibit ya saking pemilik kebun, obat juga saking pemilik kebun, nanti dia hanya garap saja. Itu akadnya bukan musyaqqah tapi muzaraah. Muzaraah. Akad penggarapan lahan yang bibit dan lain sebagainya itu dari pemilik lahan. Kata semakatan. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih napa mboten? Cekap nggih. Nggih. Insyaallah saged dipun pahami napa mboten niki? Nggih, saged nggih. Masalahnya fikih muamalah niku semakin maju niki semakin kompleks masalah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin demikian yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.